Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dekat Quran, kali ini kita akan berkisah mengenai Uwais Al-Qarni, pemuda soleh yang dikenal di langit. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang namanya harum dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ketakwaan luar biasa, meskipun kehidupannya sangat sederhana. Tidak banyak yang mengenalnya di dunia, tetapi keikhlasannya dalam beribadah dan bakti kepada ibunya membuat namanya dikenal oleh para malaikat di langit. Kehidupan sederhana di Yaman. Uwais Al-Qarni lahir dan tumbuh di wilayah Zaman. Ia hidup dalam keadaan miskin dan sederhana. Uwais bukanlah orang terkenal, dan pekerjaannya hanyalah seorang penggembala kambing. Meskipun begitu, ia dikenal sebagai seseorang yang rajin beribadah, rendah hati, dan memiliki hati yang penuh kasih sayang. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Sang ibu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, dan Uwais mencurahkan seluruh hidupnya untuk merawatnya. Ia menjalankan segala tugas rumah tangga, mencari nafkah, dan memastikan kebutuhan ibunya selalu terpenuhi. Dalam setiap perbuatannya, Uwais melakukannya dengan penuh cinta dan keikhlasan. Sebagai seorang muslim yang hidup pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais memiliki keinginan yang sangat besar untuk bertemu langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendengar tentang keutamaan menjadi salah satu umat yang dapat memandang wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, karena ia harus merawat ibunya yang sangat bergantung padanya, Uwais tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke Madinah. Pada suatu hari, ia memberanikan diri meminta izin kepada ibunya untuk pergi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu, meskipun berat hati, mengizinkan Uwais dengan syarat bahwa ia harus segera kembali setelah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh semangat, Uwais berangkat ke Madinah. Namun, ketika Uwais tiba di sana, ia mendapati bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di Madinah, melainkan tengah dalam perjalanan. Uwais menghadapi dilema. Ia bisa menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, tetapi itu berarti ia melanggar janji kepada ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, Uwais memutuskan untuk kembali ke Yaman tanpa sempat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan ini menunjukkan betapa tingginya rasa hormat dan baktinya kepada ibunya. Pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Uwais. Meskipun Uwais tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengenal Uwais melalui wahyu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman
yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia berasal dari kabilah Murad dan Qaran. Ia pernah terkena penyakit kulit lalu sembuh kecuali di bagian tubuh seukuran dirham. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian. Pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat para sahabat, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, menanti-nanti sosok Uwais Al-Qarni ini. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk menunaikan haji. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya segera mengenali Uwais dari ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar dan Ali meminta Uwais untuk mendoakan mereka. Uwais dengan rendah hati awalnya merasa tidak layak, namun karena permintaan itu datang dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena permintaan itu datang dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akhirnya mendoakan mereka. Setelah itu, Uwais segera kembali ke Yaman, menghindari popularitas dan perhatian. Uwais Al-Qarni menjalani hidupnya dengan penuh kesederhanaan hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah mencari ketenaran atau penghormatan dari manusia. Ia hanya menginginkan ridho Allah dan berusaha menjaga baktinya kepada ibunya hingga akhir hidupnya. Kisah Uwais Al-Qarni adalah pelajaran besar tentang keikhlasan, pengorbanan dan bakti kepada orang tua. Meskipun hidupnya tidak dihiasi dengan kemewahan dunia, ia menjadi contoh abadi tentang bagaimana manusia dapat mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan amal yang murni dan tulus. Namanya hingga kini diabadikan sebagai sejarah. Namanya tidak dikenal oleh penduduk bumi, namun ia dikenal oleh para penduduk langit.